kita sembahyang 2 rakaat. Sedangkan sembahyang kita yang 2 rakaat ini kada sempurna, banyak kekurangannya. Mulai takbirnya, mulai membaca Fatihahnya, surahnya, tasyahudnya, rukuk, sujudnya banyak kurang. Nah, walaupun dengan demikian kekurangan, sembahyang 2 rakaat yang hanya beberapa menit itu, Allah memberikan ganjaran kepada kita, ganjaran yang kada kawa dihitung, ganjaran yang begitu berharga. Nah, setelah itu pantaskah kita ujub dengan 2 rakaat yang penuh celak itu? Pantaskah kita ini membanggakan yang 2 rakaat itu? Padahal kita bisa sembahyang itu adalah anugerah Allah, kita bisa bergerak itu adalah pertolongan Allah. Nah, mestinya yang kita banggakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pekerjaan yang sembahyang 2 rakaat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pokok yang kedua untuk menghindari ujub seseorang dengan amal ibadahnya. Apa yang telah engkau ketahui bahwa raja dunia, penguasa dunia, bahwa raja dunia itu bila memberi seseorang, menggaji seseorang, baik pangan atau minuman atau pakaian atau dirham atau dinar, yang bisa dihitung lagi pula bisa rusak. Artinya pemberian dari raja itu kepada rakyat, pemberiannya itu kawa dihitung, dan apa yang diberikannya itu bisa rusak. Raja itu tentu menjadikannya sebagai pelayan, siang dan malam dengan hina dan nista. Ia berdiri di dekat sang raja sampai kelup, sampai katur kedua kakinya, dan berjalan di depan ketika raja menunggang. Ketika raja berkuda, nah seorang berjalan di muka. Kadang-kadang raja memerlukannya supaya berdiam diri menjaga pintu semalam suntuk. Kadang-kadang ada musuh datang hendak menyerang raja, terpaksa ia harus bertempur melawan musuh raja itu, sehingga ia menyerahkan jiwanya yang tidak ada gantinya demi sang raja. Ia memikul semua pelayanan, kesulitan, kegawatan dan bahaya ini demi manfaat sedikit yang remeh. Berapa ada gajinya sebulan orang yang jadi keamanan raja, orang yang jadi pelayan raja, siang malam bekerja. Padahal hakikatnya manfaat itu dari Allah Ta'ala. Raja hanyalah jadi sebagai sebab.
Jadi Tuhanlah yang menciptakan engkau, sedangkan engkau sebelumnya bukan apa-apa. Kemudian Tuhan pula yang mengatur diri engkau, membaguskan pengaturan untuk engkau, lalu Tuhan memberikan nikmat kepada engkau dengan nikmat yang zahir dan batin, berkenaan dengan agama engkau, diri engkau, dan dunia engkau, yang semua itu tidak dapat digapai oleh pahaman engkau dan dugaan engkau. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Artinya, jika kalian menghitung nikmat Allah, tentu kalian tidak dapat menghitungnya. Nah, kemudian engkau salat 2 rakaat. Kemudian engkau sembahyang 2 rakaat dengan celak dan cacat sembahyangnya itu yang terdapat dalam salat itu, serta dengan apa yang dijanjikan Allah pada 2 rakaat itu kemudian hari, yakni bagusnya ganjaran dan berbagai karamah, sehingga engkau menganggap agung dan menghirani amal 2 rakaat itu. Yang demikian sebenarnya bukanlah kelakuan orang yang berakal jika engkau mau merenungkan. Artinya, kita sembahyang 2 rakaat, sedangkan sembahyang kita yang 2 rakaat ini kada sempurna, banyak kekurangannya. Mulai takbirnya, mulai membaca Fatihahnya, surahnya, tasyahudnya, rukuk, sujudnya banyak kurang. Nah, walaupun dengan demikian kekurangan, sembahyang 2 rakaat yang hanya beberapa menit itu, Allah memberikan ganjaran kepada kita, ganjaran yang kada kawa dihitung, ganjaran yang begitu berharga. Nah, setelah itu pantaskah kita ujub dengan 2 rakaat yang penuh celak itu? Pantaskah kita ini membanggakan yang 2 rakaat itu? Padahal kita bisa sembahyang itu adalah anugerah Allah, kita bisa bergerak itu adalah pertolongan Allah. Nah, mestinya yang kita banggakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pekerjaan yang sembahyang 2 rakaat itu. Karena kalau kita melihat, kita memandang pekerjaan kita itu seperti orang yang tadi begawi lawan raja, siang hari siang malam jadi pelayan raja, berapa ada sebulan digajinya. Nah, sebenarnya itulah nilai daripada pekerjaan kita yang susah payah. Nah, sembahyang itu mestinya kalau kita nilai dengan perbuatan kita, kita pandang perbuatan kita, berapa ada harganya. Tetapi Allah dengan pemurahnya, Allah dengan sifat jawabnya, memberikan sembahyang 2 rakaat tadi dengan balasan yang luar biasa. Nah, jadi kada pantas kita ini takjub dengan amal kita. Kada pantas kita memandang kepada perbuatan kita, karena perbuatan kita itu kada ada harganya. Kalau ada harganya pun murah benar harganya. Yang kita pandang itu adalah pemberian Allah, yang kita pandang itu anugerah Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa inna baban minal ilmi yata'allamur rajul khairun min ayyakuna lahu abu qubaisin zahaba fa'amfaqahu fi sabilillahi ta'ala. Ujar Nabi kita bahwa orang yang belajar satu bab daripada ilmu agama, maksudnya belajar sabab aja, itu lebih baik baginya daripada mempunyai emas yang besarnya seperti Jabal Kubis. Di Makkah itu ada Jabal Kubis.
disedekahkannya di jalan Allah. Jadi kayak apa pahalanya ganalnya orang tuh berisi amas yang kayak Jabal Kubis nih tuh berapa ton disedekahkannya untuk jalan Allah. Kan pahalanya ganal benar tuh. Dibanding lawan pahala orang yang belajar ilmu satu bab, maka pahalanya ganal orang yang belajar ilmu satu bab itu. Nah ini Allah menghargai orang yang belajar ilmu satu bab itu. Berapa adalah wasnya belajar ilmu sabab itu? Misalnya babul wudu, ini belajar bab wudu, paling 2-3 jam dilewasakan tontong belajar babul wudu itu. Nah pahala yang diberikan Allah, ganjaran yang diberikan Allah lebih besar daripada orang yang menyumbangkan kayak gunung Abi Kubais itu emas. Jadi jangan kita bangga, jangan kita ujub dengan kita ini belajar ilmu. Yang kita banggakan itu, yang kita ujubkan itu adalah Allah yang memberi kita anugerah sehingga kita bisa belajar ilmu, mendapat ganjaran yang sedemikian rupa itu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu artinya menghargai kita ini dengan harga yang luar biasa, dengan harga yang kada kawa dihitung. Hendaknya kayak gunung Abi Kubais itu, nah kita berisi amas berapa hitungannya kita ada sanggup menghitung. Boleh pakai mesin hitung sama kak. Menghitung orang kapal aja kada sanggup. Berisi amas tangka itu disedekahkan kalah dibanding pahala yang diberikan Allah kepada orang yang belajar ilmu satu bab tadi. Pokok yang ketiga, supaya kita jangan ujub nih, jangan memandang perbuatan kita. Di antara kebiasaan maharaja itu anggaplah presiden umpamanya, adalah dilayani oleh raja-raja lain dan para kepala pemerintahan. Nah, presiden itu bisa dilayani oleh perdana menteri, presiden dilayani oleh menteri, presiden dilayani oleh gubernur, bupati, raja-raja kecil kok. Para majikan dan orang-orang besar berdiri di dekatnya. Presiden itu ada kawa, jadi orang-orang besar nang kawa di dekatnya itu. Para cerdik, cendekiawan, bubun profesor, para presiden itu kalau dan para ahli hikmah melayaninya, para ulama mencari pujiannya, para pembesar dan para pemimpin mengawalnya. Nah itu presiden. Itu maharaja. Kalau maharaja si presiden tadi semacam ini, di sekelilingnya orang-orang yang hebat semuaan tuh, memberi izin si presiden itu kepada orang pasar atau orang desa, sebab kasihan si presiden nih, atau memberinya presiden perhatian kepada orang desa tadi masuk menghadap, sehingga orang desa tadi mendesak para raja, 4 jubah kajal di situ, para pembesar, para majikan, para pemimpin dan orang-orang utama, dan melayani dan memujinya. Diberi izin si orang desa tadi 4 juga hadir di situ.
Juga ia memberikan tempat tertentu, si presiden tadi memberikan kursi, kedudukan tertentu kepada orang pasar atau orang desa itu. Yang duduk sini aja presiden, duduk di kursi sini, bergabung orang-orang besar tadi. Dan memandang pelayanan orang tersebut dengan ridha, meskipun orang itu cacat. Padahal orang desa ini apa yang kau diandalkan? Kepintarannya, baik hadiahnya. Si orang desa paling apa ada memberi hadiah lawan raja? Kepintarannya kayak apa orang desa itu? Tapi presiden dengan kemurahan beliau itu memberikan tempat kepada orang desa ini untuk duduk juga umpat di situ. Maka apakah tidak boleh dikatakan bahwa orang itu mendapat anugerah besar dari sang maharaja dan memperoleh besar dari sang maharaja, perhatian besar dari sang maharaja? Ini kawan dipadahkan bahwa si orang desa ini orang beruntung, orang dapat anugerah besar orang kampung ini. Kenapa? Karena diizini oleh raja umpat dia bergabung lawan orang-orang besar tadi di situ, mengawal raja, menghadap raja. Padahal amun hadiahnya orang desa seapa ada. Jika orang yang hina ini, si orang desa tadi, lantas menghitung-hitung pemberian sang maharaja sebab pelayanannya yang jelek, dan ia menganggap agung pelayanannya serta membangga-banggakannya, tentu dikatakan bahwa orang tersebut sangat bodoh atau gila yang tidak masuk akal. Amun orang desa nih merasa, wah aku tuh diterima raja duduk bakal kawan menteri bubuhan ini, aku pembersihin iwak saluang, aku membersihin iwak pepuyo umpamanya. Nah, lalu dia bangga dengan pemberiannya itu kepada raja. Tentu orang desa ini orang nang bodoh atau bisa dikatakan orang gila. Nang inya banggakan hadiahnya kepada raja ini tuh. Padahal apa hadiahnya kepada raja? Dengan rajanya orang di dekatnya orang-orang kaya, orang-orang pintar, orang-orang ahli ilmu, orang-orang pembesar. Nah, si orang desa ini karena diizini menghadap raja, memberi saluang sekantungan, ini yang diagakakannya. Aku pembersihin saluang sekantungan, aku dikiausin ke istana, berkumpul dengan ulama, raja, segala macam. Nah, orang desa tentu orang yang bodoh, tentu orang yang kada pintar. Nang dipandangnya itu pemberiannya nang sekantungan iwak saluang itu yang dipandangnya, kada dipandangnya kemurahan raja yang memberi izinnya masuk, memberi izinnya duduk, disurungi macam-macam makan, kada dipandangnya itu. Nah, ini orang bodoh ngarannya. Nah, kayak itu juga artinya kita beramal. Kita ini beramal, seapa amal kita? Amalnya kada kekaruan pulang, banyak kasih itu kamari hatinya waktu menghadap Tuhan. Lalu diberi Tuhan kita ini ganjaran yang luar biasa, diberi Tuhan hadiah yang luar biasa. Nang diagakakan ini amal ibadah itu. Nah, tentu kada pintar ngarannya kita itu. Seapa ada amal kita itu? Maksudnya yang kita banggakan itu adalah Allah, yang kita banggakan itu yang memberi hadiah yang besar itu. Setelah keterangan ini bisa dipahami, dimengerti, maka ketahuilah. Perbandingan contoh tadi raja presiden tadi, maka ketahuilah bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maharaja. Tuhan Allah itu Maharaja yang seluruh penduduk langit dan bumi seisinya menghaturkan sembah tasbih kepadanya. Tidak satu pun terkecuali semua menghaturkan tasbih dengan memujinya. Dan dia adalah Tuhan yang disujuti oleh semua penduduk langit dan bumi, baik dengan ketaatan maupun dengan terpaksa. Semuaan patuh kepada Allah.
Di antara makhluk yang melayani di sisi Allah adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, para malaikat pemikul aras, para malaikat al-karubiyun dan malaikat ar-ruhaniyun, dan semua malaikat yang dekat dengan Allah yang tidak terhitung jumlahnya berada di tempat mereka yang luhur dan diri mereka yang suci, ibadah mereka yang agung. Kemudian di antara makhluk yang selalu melayani di sisi Allah lagi ialah para nabi. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, sebaik-baik orang alam selain para nabi dan para utusan yang bertempat di tingkatan luhur, kehormatan yang mulia, pangkat mereka yang mulia, ibadah mereka yang agung lagi berharga. Lalu para ulama yang menjadi imam yang baik-baik, orang-orang zuhud yang berada pada pangkat mereka yang agung lagi megah, badan mereka bersih, ibadah mereka banyak lagi murni yang saling membantu. Dan pelayan yang paling rendah adalah para raja dunia dan orang yang sewinang-winang, semua sujud dengan hina menyusup-nyusupkan wajah mereka ke tanah merendah-rendah, menghaturkan hajat mereka sambil menangis dan mengakui bahwa mereka adalah hamba, mengakui bahwa mereka kurang dalam segala hal, sambil bersujud penuh kehinaan. Sehingga kadang-kadang Allah memandang mereka sekali, memenuhi hajat mereka atau mengampuni kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kedudukan yang sedemikian agungnya, demikian megah kekuasaannya dan sempurnanya, memberikan izin kepada engkau yang hina, penuh celah dan kuturan. Padahal andai kata engkau meminta izin kepada kepala desa saja, kadang-kadang tidak diberi izin. Andai kata engkau mengajak bicara bupati, kadang-kadang ia tidak mau menyahut. Andai kata engkau sujud di bumi kepada penguasa negeri engkau, kadang-kadang ia berpaling pun tidak. Tetapi Allah yang demikian sifat kemegahannya memberi izin engkau, hingga engkau bisa menyembahnya dan memujinya, menghaturkan permohonan kepadanya. Bahkan engkau kadang-kadang beralasan macam-macam meminta kepadanya supaya dipenuhi hajat engkau dan kepentingan-kepentingan engkau. Kemudian Allah ridha dengan 2 rakaat yang jelek, malahan menyediakan ganjaran yang tidak pernah terbayangkan di hati manusia. Sementara itu, dalam keadaan yang demikian itu, engkau menghirani, engkau ujub salat engkau yang 2 rakaat itu. Engkau menganggapnya banyak, engkau menganggapnya agung, sama sekali tidak memandang bahwa salat engkau itu adalah anugerah dari Allah. Betapa buruknya hamba semacam ini. Alangkah bodohnya manusia seperti itu. Nah, ini perbandingannya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maharaja, yang mana berkhidmat kepada Allah para malaikat, para nabi, orang-orang zuhud, orang-orang ulama, yang mana amal ibadah mereka itu bersih, murni. Lalu kita orang nang hina ini diberi Allah izin, diberi Allah kekuatan, diberi Allah kemampuan untuk sembahyang 2 rakaat berkhidmat kepada Allah. Sembahyangnya pun jelek. Nah, diberi izin oleh Allah untuk bisa sembahyang, bisa berkhidmat kepada Allah. Dengan jeliknya sembahyang tadi diberi Allah ganjaran luar biasa. Nah, kita yang sembahyang 2 rakaat ini tahu-tahu ujub dengan 2 rakaat itu. Nah, merasa hebat dengan 2 rakaat itu. Nah, dipandangnya sembahyang 2 rakaatnya itu. Padahal mestinya dipandang itu adalah Allah yang memberikan inya kekuatan untuk bisa sembahyang 2 rakaat. Amun dipandang 2 rakaat itu dipandang lawan ibadahnya para nabi, di ibadahnya para malaikat, ibadahnya para ulama. Kada ada artinya 2 rakaat kita ini, kada ada harganya.
Tapi karena Allah tuh maha pemurah, Allah maha penyayang, sembahyang kita 2 rakaat nang kana kakaruan ini diberi Allah juga ganjaran yang besar. Nah, jadi jangan ujub dengan 2 rakaat itu. Jangan kita pandang 2 rakaat ini. Yang kita pandang itu adalah anugerah Allah kepada kita. Kita bisa juga umpat berkhidmat lawan Allah, bergabung dengan para malaikat, dengan para anbiya tadi. Nah, bila mana kita merasa ujub, nah, kita merasa takjub dengan 2 rakaat ini, kita orang bodoh ngarannya. Siapa 2 rakaat? Orang 1000 rakaat semalaman sembahyang. Sembahyang orang bersih, sembahyang orang murni. Tasbihnya para malaikat kepada Allah, sujudnya para nabi kepada Allah. Namun kita memandang 2 rakaat ini yang kita banggakan, nah kita orang nang kada bakal ngarannya. Nah, jadi itu pokok yang ketiga untuk menjaga kita, jangan sampai kita ini ujub, jangan sampai memandang nanggawian kita ini. Setiap kali kita beribadah, setiap kali kita taat kepada Allah, yang kita banggakan itu adalah anugerah Allah kepada kita. Jangan kita banggakan 2 rakaatnya itu. Pasal menurut segi lain, Raja Agung itu, Maharaja itu, Presiden itu, apabila memberi izin rakyat pada mengaturkan hadiah kepadanya, maka pasti di hadapan sang raja terdapat pemimpin, pembesar dan orang-orang kaya yang masing-masing membawa beragam hadiah berupa benda-benda indah yang mahal harganya, barang simpanan yang bagus-bagus. Kalau raja tuh misalnya, ujar raja, aku minta kepada seluruh rakyat esok hari supaya memberi hadiah kepadaku karena aku ada ulang tahun, ujar raja umpamanya. Masing-masing rakyat ini membawa hadiah kepada raja. Pasti hadiah-hadiah yang mahal, hadiah-hadiah yang berharga itu dari orang-orang kaya. Ada yang memberi permata lawan raja, ada yang memberi mobil lawan raja, ada yang memberi rumah lawan raja. Ini orang-orang kaya. Orang-orang desa, ada yang bawa limau sekantungan datang, ada yang bawa gumbili sekantungan datang, masing-masing membawa hadiah. Nah, lalu seandainya ada seorang penjual sayur datang, ini seorang membawa hadiah, membawa seikat sayur, atau seorang desa membawa sekeranjang anggur yang harganya hanya beberapa rupiah, tetapi ia terus saja masuk menghadap raja dan ikut berdesak-desakan dengan orang-orang kaya. 4 jubah kajal di situ dibawa sayur dengan orang-orang kaya, para pembesar dan para pemuka yang pada membawa banyak hadiah, lagi pula mulia-mulia. Kemudian sang raja berkenan menerima hadiah penjual sayur ini dan mau melihat dengan pandangan menerima dan ridha. Terima kasih ya raja kepada tukang sayur yang membawa sayur ke sini. Terima kasih. Serta memerintahkan agar penjual sayur ini diberi pakaian yang indah-indah dan dimuliakan. Macam beri aku sayur, terima kasih banyak. Tuh ganti baju sama baju yang baik. Pakai cincin ini, pakai gelang ini, pakai sepatu ini, ganti pakaian macam itu. Apakah hal ini bukan merupakan puncak anugerah dan kemuliaan? Ini merupakan anugerah yang luar biasa lawan tukang sayur ini. Memuda seikat sayur, masuk ke istana raja, diberi izin oleh raja, diterima, terima kasih lagi oleh raja, ganti pakaian, diberi hidangan macam-macam. Nah, kemudian bila orang fakir yang menghadiahkan sayuran ini menyebut-nyebut pemberiannya kepada sang raja dan mengagumi hadiahnya serta melupakan karunia sang raja, tidakkah ia disebut orang gila atau orang dungu, kurang ajar dan sangat tulul? Aku diberi raja gelang jam, aku diberi raja cincin, sepatu,
baju larang, semua anak diberi makannya oleh raja. Aku pang bersihin sayur saya ikat, nah maulah kayak itu. Nang dipandang ini nang memberi sayur saya ikat itu nang diagakakannya. Aku pang bersihin sekentungan gumbili tanah, gumbili kayu, bersihin motor, bersihin apa. Nang diagakakannya, nang hadiah gumbili ini tuh kan ini orang kada bakal ngarannya. Mestinya nang diagungkan itu adalah kemurahan raja. Nah diagungkan itu hadiah raja, bukan pemberian seorang. Karena pemberian seorang ini kan ada artinya. Nanti orang sebelah sana memberi raja mobil, orang sebelah sana memberi raja rumah, orang sini memberi raja permata. Nah jadi kalau kita memandang ibadah kita ini yang sedikit ini kita pandang, kita banggakan, itu kita kada bakal ngarannya. Tuh lihatin nabi-nabi kayak apa ibadahnya, malaikat kayak apa ibadahnya. Nah kalau kita dapat kemuliaan dengan ibadah kita, yang kita banggakan itu adalah Allah yang memberikan itu. Aku sembahyang 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, bacaannya ini. Tentang ku sembahyang hajat 3 hari kabul hajatku. Sembahyang hajat ini yang dibanggakannya yang 2 rakaat ini. Mestinya sembahyang hajat itu jangan dipandang lagi, yang kita pandangnya adalah anugerah Allah. Allah memberi kita kemampuan, Allah memberi kita ilham sehingga kawa sembahyang hajat, kawa ini dan ini hajat kita dikabulkan Allah. Itu yang kita pandang, jangan amal yang 2 rakaat itu. Jadi sekarang kalau engkau salat 2 rakaat karena Allah, jadi sembahyang 2 rakaat lillahi ta'ala, maka setelah selesai 2 rakaat hendaklah merenungkan. Sembahyang 2 rakaat atau tengah malam namanya, tentang 2 rakaat sembahyang tafakur. Berapa banyak orang yang bangun salat malam di muka bumi ini, baik yang berada di daratan maupun yang berada di lautan, di gunung atau di kota, dari golongan orang yang istiqamah dan siddiqin, orang yang takut kepada Allah, orang yang merindukan Allah, orang yang sungguh-sungguh, orang yang merendahkan diri. Berapa banyak ibadah malam itu yang menghadap ke hadirat Allah, ibadah yang bening dan pelayanan yang bersih. Dari jiwa yang khusyuk, lisan yang suci, mata yang menangis, hati yang penuh ketakwaan, dada yang bersih, anggota badan yang takut kepada Allah. Sementara itu salat engkau, seandainya engkau memeras kemampuan untuk membaguskan dan merapikan serta mengusahakan ikhlasnya salat itu, boleh jadi tidak cukup pantas bagi Maharaja yang agung. Boleh jadi tidak pantas bagi Maharaja yang agung ini, dan tidak tampak terang di sisi ibadah-ibadah yang diajukan pada penghadapan ini. Nah, bagaimana bisa pantas sedangkan salat engkau keluar dari hati yang lalai, bercampur-campur dengan berbagai celah, dan badan yang najis lantaran kotoran dosa, serta lisan yang bercelumuh dengan bermacam-macam maksiat dan omong kosong. Bagaimana amal engkau macam ini dapat dibawa ke hadapan itu? Bagaimana pantas dihadiahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia? Jadi mau kita jam 3, jam 4, jam 2 bangun sembahyang 2 rakaat. Nah, kita sadar bahwa pada saat ini ada sedikit orang yang sembahyang malam. Orang-orang ulama, siddiqin, para aulia, yang ibadah mereka itu sangat khusyuk, ibadah mereka itu sangat bening, ibadah mereka sangat bersih. Nah, sedangkan aku ini 4 jiwa malam ini jam 2 sembahyang, dengan sembahyang yang kada kakaruan ninginan, yang sebenarnya kada pantas dihadiahkan kepada Allah. Nah, jadi yang kita pandang itu adalah betapa untungnya kita malam itu kawajiwa umpat berkumpul. Nah, kawajiwa umpat bergabung lawan orang-orang yang mulia itu, walaupun dengan keadaan yang serba kurang.
Nah, jadi yang kita syukuri itu adalah anugerah Allah kepada kita tuh. Kawa umpat jiwa di situ. Banyaknya orang yang malam guring kada tahu apa-apa. Kita ini dipilih Allah umpat jiwa rumbungan itu, walaupun paling pembelakangan rumbungan tebulirit sudah. Tapi umpat juga dapat juga bagian untuk mengaturkan hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anugerah itu yang kita pandang. Amun kita memandang anugerah itu, pahalanya jauh lebih besar daripada sembahyang yang 2 rakaat itu. Guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, pikirkan wahai orang yang berakal, patutkah engkau mengajukan salatmu ke langit? Patutkah engkau mengajukan salatmu itu ke langit sebagaimana hidangan yang engkau kirimkan kepada orang-orang kaya? Patutkah sembahyang kita ini kita hadiahkan ke langit sana? Sebagaimana patutkah kita memberi beberapa biji buah untuk orang yang sangat kaya? Selanjutnya beliau berkata, setiap kali selesai salat, aku pasti merasa malu sekali, melebihi malu perempuan sehabis berbuat zina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah telah menetapkan agungnya ibadah 2 rakaat ini dan menjanjikan ganjaran besar. Sedangkan engkau adalah hamba yang senantiasa memperoleh anugerah dan bisa mengerjakannya sebab mendapatkan pertolongan dan dimudahkan Allah. Walaupun demikian, engkau masih saja mengagumi amal engkau dan melupakan anugerah Allah. Maulah kita mengagumi amal kita, maulah kita melupakan anugerah Allah. Tidak bisa melupakan anugerah Allah. Demi Allah, hal semacam ini merupakan perkara yang paling mengherankan. Orang tuh merasa bangga sembahyangnya 2 rakaat, bangga ibadahnya baca Quran sehatam. Ini kada masuk akal. Demi Allah, hal semacam ini merupakan perkara yang paling mengherankan. Boleh jadi hal semacam ini hanya dilakukan oleh orang yang bodoh, yang sama sekali tidak mempunyai pikiran, atau orang lupa yang sama sekali tidak ingat, atau orang yang hatinya kosong yang sama sekali tidak mempunyai kehendak baik. Kemudian pasal pulang. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.